Sekarang, mari kita pelajari metagenesis lumut hati. Lumut hati adalah lumut yang berumah dua atau heterotalus. Maksudnya, alat kelaminnya terletak pada talus yang berbeda. Pada layar dapat kalian lihat talus atau gametopit lumut hati yang masih muda, masih melakukan pertumbuhan dan belum memiliki atau belum terbentuk alat kelaminnya, yaitu archegonium dan antheridium. Ini adalah gambar talus atau gametopit lumut hati atau marchantia yang sudah memiliki alat kelamin. Pada gambar ini, alat kelaminnya adalah archegonium atau alat kelamin betina. Ordo marchantia ini merupakan lumut yang berumah dua atau heterotalus karena alat kelaminnya terpisah. Jadi ada talus atau gametopit jantan dan ada talus atau gametopit betina. Talus jantan memiliki antheridium atau alat kelamin jantan yang menghasilkan sperma. Talus betina memiliki archegonium atau alat kelamin betina yang menghasilkan ovum. Ini gambar archegonium marchantia yang difoto lebih detail sehingga lebih terlihat jelas. Mari kita pelajari siklus hidup atau metagenesis lumut hati atau Hepaticopsida. Terlihat pada gambar dua lumut dengan masing-masing alat kelamin. Kuncup atau gema adalah tunas pada lumut yang berfungsi untuk memperbanyak diri secara vegetatif atau tanpa kawin atau aseksual. Kuncup atau gema ini akan melepaskan diri lalu tumbuh menjadi talus yang baru. Ini gambaran tentang bentuk atau morfologi dari alat kelamin pada lumut. Pada gambar yang atas adalah antheridiumnya, terdiri atas antheridia yang di dalamnya terdapat sperma, sedangkan gambar yang bawah adalah archegonium yang seperti payung. Setelah diiris melintang, terlihat pada bagian tepi bawah payung bergantungan archegonia yang di dalamnya terdapat sel telur atau ovum. Ini adalah gambaran lebih jelas tentang struktur antheridia yang terdapat di dalam antheridium dan struktur archegonia yang terdapat di dalam archegonium. Antheridia membuka dan sperma keluar dari dalamnya, lalu membuahi ovum yang terdapat di dalam archegonia, sehingga terbentuklah zigot. Umumnya, perantara pertemuan sperma dengan ovum ini adalah air. Itulah sebabnya lumut ini banyak kita jumpai hidup di daerah dengan kelembapan yang tinggi, seperti di pinggir kolam, di pinggir selokan, sungai, sumur, batu yang basah, dan tumbuh subur di saat musim hujan dikarenakan air memang menjadi perantara utama terjadinya fertilisasi. Zigot berkembang menjadi embrio lalu tumbuh menjadi sporopit. Sporopit ditunjukkan pada gambar kedua dan gambar ketiga berupa bulat kuning. Pada layar terlihat sporopit yang berwarna kuning keluar dari archegonia lalu pecah dan spora berhamburan keluar. Jika spora ini jatuh di tempat yang cocok, maka akan tumbuh menjadi talus atau protonema. Pada layar kamu lihat spora tumbuh menjadi talus atau protonema atau gametopit dan akhirnya memiliki alat kelamin kembali. Lalu akan terulang kembali perkawinan dan pembentukan sporopit baru lagi. Demikian untuk seterusnya. Ini adalah skema siklus hidup atau metagenesis yang telah kita pelajari di atas, yang diringkas menjadi satu halaman. Silahkan kalian cermati. Dan dapat juga dibuat skema seperti ini. Dimulai dari spora. Spora tumbuh menjadi protonema atau lumut muda, lalu tumbuh menjadi lumut dewasa yang memiliki alat kelamin archegonium dan antheridium. Archegonium menghasilkan ovum dan antheridium menghasilkan sperma. Sperma membuahi ovum dan akan menjadi zigot.
Zigot tumbuh menjadi sporopit yang menghasilkan spora, lalu spora tumbuh menjadi lumut muda atau protonema. Ini adalah gambar archegonium yang baru terbentuk. Dan ini adalah archegonium dan antheridium yang sudah siap menghasilkan sel kelamin. Dan ini adalah peristiwa pelepasan sporopit dari archegonium. Mari kita pelajari metagenesis pada lumut tanduk. Pada layar kalian lihat seperti batang ada yang baru akan tumbuh, ada yang sudah cukup panjang. Itu adalah sporopit dari lumut tanduk yang nanti setelah dewasa akan menghasilkan spora. Ini adalah talus atau gametopit daripada lumut tanduk. Kalian lihat pada talusnya terdapat tonjolan kecil, itu tidak lain adalah alat kelamin dari lumut tanduk. Ini adalah sketsa gambar antheridium dan archegonium lumut tanduk. Silahkan kalian amati baik-baik. Antheridium akan membuka jika sudah matang, dan sperma akan keluar dan berenang menuju ovum yang terdapat pada archegonium, dan terjadilah fertilisasi, lalu terbentuklah zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio dan tumbuh menjadi sporopit. Sporopitnya berbentuk batang lurus ke atas seperti tanduk. Makanya lumut ini disebut lumut tanduk, seperti yang kalian lihat pada layar di awal. Ini adalah ringkasan proses metagenesis dalam bentuk gambar. Silahkan kalian amati dengan cermat. Dan ini adalah ringkasan proses metagenesis dalam bentuk skema kata. Silakan kalian baca dan cermati baik-baik. Ringkasan skema ini sudah Ibu jelaskan pada saat Ibu menjelaskan metagenesis lumut hati. Mari kita pelajari metagenesis pada lumut daun. Di layar kalian lihat lumut yang tumbuh di atas stolon atau protonema. Di layar ada dua lumut daun, yang satu memiliki antheridium atau alat kelamin jantan yang akan menghasilkan sperma, dan yang satunya lagi memiliki archegonium atau alat kelamin betina yang akan menghasilkan ovum. Archegonium dan antheridium ini sama halnya seperti bunga pada tumbuhan spermatopita. Lumut daun ada yang berumah satu atau homotalus, dan ada yang berumah dua atau heterotalus. Berumah satu maksudnya alat kelamin jantan dan alat kelamin betinanya tumbuh pada satu batang lumut. Sedangkan berumah dua maksudnya satu batang lumut hanya mempunyai satu alat kelamin saja, yaitu archegonium saja atau antheridium saja, sama halnya dengan spermatopita. Contohnya ada pohon kates jantan dan ada pohon kates betina. Di layar kalian lihat sperma keluar dari antheridium lalu berenang menuju ke ovum yang ada di dalam archegonium, lalu terjadilah fertilisasi, yaitu peleburan atau bersatunya sperma dengan ovum dan terbentuklah zigot. Ibu tadi bilang spermanya berenang. Karena memang pertemuan sperma dengan ovum ini umumnya dibantu oleh air. Makanya lumut akan tumbuh subur di musim penghujan. Kalau pada spermatopita, hal ini dikenal dengan penyerbukan dan dibantu oleh bermacam-macam perantara, ada yang oleh hewan, angin, air, bahkan oleh manusia. Setelah terjadi fertilisasi, terbentuklah zigot yang tumbuh menjadi embrio, lalu embrio tumbuh semakin besar dan panjang menjadi sporopit. Sporopit ini akan menghasilkan spora, dan jika sporopit ini telah matang, kotak sporanya akan pecah dan sporanya berhamburan keluar. Dan jika sporanya jatuh di tempat yang cocok, spora akan tumbuh menjadi protonema. Lalu di atas protonema ini akan tumbuh tumbuhan lumut yang baru yang nantinya akan memiliki alat kelamin yang akan menghasilkan benih atau sel kelamin atau gamet.
Ini adalah skema metagenesis atau ringkasan proses peristiwa metagenesis yang Ibu ceritakan tadi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada metagenesis lumut hati. Dan ini adalah ringkasan cerita metagenesis dalam bentuk gambar. Silahkan kalian amati dan pelajari dengan cermat.